Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia yang menciptakan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amal kerjanya. Dan dia maha perkasa, lagi maha pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat kedua. Hadirin jamaah sholat Jumu'ah yang dirahmati Allah. Marilah kesempatan yang penuh berkah ini kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas takwa kita. Bimtisalil awamir wajtina bin nawahi ma'astish'arit ta'zim wal khasyah minallahi ta'ala. Yaitu dengan menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangan, disertai dengan rasa takut dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih segar dalam ingatan kita, beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Buruh Internasional, International May Day. Banyak aspirasi yang disuarakan, antara lain tolak upah murah, tenaga kerja outsourcing, dan undang-undang cipta kerja. Kiranya tak kalah penting dari tuntutan-tuntutan tersebut, manakala sebagai bagian dari buruh, pekerja, karyawan, pegawai, wiraswastawan, pengusaha atau pejabat yang sama-sama melakukan aktivitas kerja, hanya saja dengan beragam jenis profesi. Ada kelompok pekerja berkerah biru dan ada kelompok pekerja berkerah putih. Ada kelompok pekerja kasar dan ada kelompok pekerja halus. Kita berupaya merefleksikan orientasi bekerja kita, yakni merefleksikan nilai apa yang mendasari kita bekerja, tujuan apa yang ingin kita realisasikan melalui bekerja, dan apa yang perlu kita upayakan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Bekerja merupakan aktivitas penting dalam kehidupan kita.
Sebab melalui bekerja manusia berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan memberi nilai tambah sesuatu sebagai karya yang bermanfaat. Sepantasnya apabila Islam menaruh perhatian besar terhadap pentingnya bekerja. Sebagaimana terlihat misalnya pada konsep ajaran mengenai beribadah dan bekerja. Bekerja dan konsep amal serta konsep keutamaan bekerja. Dalam konteks ini, menarik kutipan hadis yang pernah dikemukakan oleh Imam Abul Laits As-Samarqandi ketika membahas tentang keutamaan bekerja, yaitu man talabad dunya halalan isti'fafan anil mas'alah wa sa'yan ala ahlihi wa ta'attufan ila jarihi ba'asahullah yaumal qiyamah wa wajuhu kal qamari lailatal badri. Barang siapa yang mencari penghidupan dunia untuk mengais rezeki yang halal sebagai usaha menjaga diri dari meminta-minta, sebagai usaha memenuhi nafkah keluarganya, sebagai wujud empati, kepedulian kepada tetangga dan masyarakat sekitarnya, maka Allah akan membangkitkan orang tersebut kelak di hari kiamat dengan wajah berseri, bersinar, laksana rembulan pada malam purnama. Kutipan hadis tersebut mengafirmasi arti penting etos kerja yang baik, yakni dalam bekerja seseorang mengutamakan kinerja yang berkualitas dan orientasi bekerja yang mulia. Kinerja yang baik berkualitas diwujudkan melalui kesungguhannya dalam bekerja sesuai tuntutan standar kerja, dalam rangka menempuh proses kerja yang benar, prosedural, legal, dan bisa memperoleh penghasilan yang halal. Selain itu, ia pun memiliki orientasi bekerja yang mulia, yang direalisasikan melalui tujuan mendistribusikan penghasilannya untuk kemaslahatan diri, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, bekerja tidak hanya untuk kepentingan menumpuk harta kekayaan, apalagi bekerja dilakukan dengan cara-cara culas, koruptif, eksploitatif, ilegal, dan menabrak aturan. Apabila bekerja adalah manifestasi amal saleh, amal ibadah, maka bekerja harus didasari niat dan motivasi yang lurus dan tulus, yaitu bekerja dilakukan dengan cara-cara yang benar dan diarahkan untuk menghasilkan kebaikan dan kemaslahatan bersama bagi kehidupan dan kemanusiaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, etos kerja pertama yang diafirmasi dalam hadis tersebut adalah berkenaan dengan orientasi kerja untuk menjalani proses kerja secara legal, prosedural, dan ingin memperoleh upah, gaji, keuntungan, dan penghasilan kerja yang halal. Orientasi kerja ini sangat penting diperhatikan, mengingat tidak sedikit saudara-saudara kita yang saat bekerja hanya memburu cuan sebanyak-banyaknya, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, atau menikmati gaji buta tiada henti-hentinya, tanpa peduli apakah cuan, keuntungan, dan gaji yang diperolehnya halal ataukah tidak.
Padahal Nabi Muhammad SAW secara tegas mengingatkan, la yadkhulal jannata lahmun nabata min suhtin ay min haramin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari mengkonsumsi makanan yang haram. Sikap tidak mau peduli akan kehalalan cuan, keuntungan, penghasilan atau gaji yang kita peroleh dari bekerja, sama halnya membiarkan diri mengkonsumsi sesuatu yang berpotensi besar, menutup peluang kita untuk bisa masuk surga. Etos kerja kedua yang ditegaskan dalam hadis di atas adalah kemauan kuat untuk menjaga diri dari perbuatan meminta-minta. Apalagi bekerja dengan cara meminta-minta, mengharap uluran tangan dan belas kasih orang lain. Setiap orang tentu memiliki kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dengan bekerja setiap kita berharap agar mampu memenuhi kebutuhan hidup tersebut tanpa perlu meminta belas kasihan orang lain, tanpa perlu mengemis pemberian orang lain. Dengan bekerja kita ingin memiliki kemandirian. Kita berkemauan kuat untuk tidak membebani orang lain, apalagi sampai mengambil hak-haknya hanya demi memenuhi kebutuhan hidup kita. Semisal kita berhutang ke orang lain tanpa mau melunasinya. Ungkapan Jawa menyebutkan, nek utang ngotot tapi nek nyaur abot. Dalam konteks ini, bekerja menjadi cara cerdas dan langkah terpuji untuk menegakkan kemuliaan diri, karena melalui bekerja kita telah berupaya mengangkat derajat keutamaan diri, kendati harus dengan menjalani profesi, pekerjaan halal yang mungkin dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, la ayyahtadiba ahadukum husmatan ala dhahrihi khairun lahu min ayyas ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'uhu. Sungguh seseorang di antara kalian yang memanggul kayu bakar di atas punggungnya itu lebih baik dan lebih utama daripada ia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Etos kerja ketiga yang ditandaskan dalam hadis di atas adalah bekerja sebagai usaha sungguh-sungguh untuk menafkahi keluarga. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kepala keluarga berkewajiban memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan keluarganya. Fungsi-fungsi keluarga seperti protection, perlindungan, socialization, sosialisasi, edukasi, dan affection, kasih sayang, jelas tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya pemberian dan pemenuhan nafkah bagi keluarga dengan baik. Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sangatlah layak disematkan pada orang-orang yang dengan sepenuh hati bekerja demi memenuhi tanggung jawab menafkahi keluarganya. Etos kerja keempat dalam hadis tersebut adalah memiliki empati dan kepedulian kepada tetangga, masyarakat sekitarnya, dan kepada sesama. Dengan bekerja seseorang ingin bisa mewujudkan rasa empati dan kepeduliannya kepada sesama,
yakni dengan menyisihkan sebagian rezeki penghasilan, keuntungan, upah dan gaji yang diperoleh untuk berbagi, berderma, dan membantu orang lain, terutama kalangan yang membutuhkan uluran tangan dan bantuan. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Maka carilah rezeki di sisi Allah, sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Menyisihkan sebagian rezeki dari penghasilan, keuntungan, upah dan gaji yang diperoleh dari bekerja adalah wujud menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukuri atas karunia rezekinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah sekelumit khutbah yang bisa khatib sampaikan. Semoga bermanfaat sebagai bahan renungan, refleksi bersama untuk meningkatkan kualitas keberislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Ayyuhal hadirun ittaqullah fis sirri wal alan wa dzarul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa'alamu anna allaha shalla ala nabiyhi qadima. Inna allaha malaikatahu shalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.